aplikasi Canva. Boleh? Ada lagi yang menambahkan? Boleh, Nora? Laptop, komputer, semuanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut kalian, apakah pembelajaran yang menggunakan teknologi digital itu penting? Apakah penting? Penting. Coba katakan. Sasa. Apakah penting? Penting. Kenapa Sasa? Karena dengan pengetahuan kita menggunakan komputer karena zaman sekarang itu menggunakan teknologi. Sesuai dengan zaman. Ada lagi yang menambahkan? Akan memudahkan suatu pekerjaan. Dalam pengelolaan data. Menurut kalian, bagaimana cara kita mewujudkan pembelajaran yang berbasis teknologi? Dengan memperbolehkan siswa menggunakan teknologi. Apa contohnya tadi? Laptop, HP, dan aplikasi lainnya. Apa aplikasinya? Laptop, HP, Canva. Sebenarnya banyak tadi. Nanti kita selanjutnya, silakan Ananda kalian berikan pendapat mengenai pernahkah kalian melakukan pembelajaran menggunakan teknologi digital ini? Pernah? Oke. Sudah di SMK ini atau pas SMP? SMP sudah. Pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti pembuatan poster, mempelajari komputer, bagaimana susunan komputer, cara kerja komputer dan pemasangan komputer. Maka sama-sama membukai pembelajaran menggunakan teknologi. Baik. Makasih silakan. Ada lagi yang lain waktu SMP, katanya dari SMP kami sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Apa? Boleh? Sedikit dengan Ibu untuk mengambil sebuah pelajaran dari praktik baik Ibu dalam pembelajaran sehari-hari. Menurut Ibu, seberapa penting sih Ibu pembelajaran kita menggunakan teknologi? Oke, terima kasih Bu Wit nih udah memilih Ibu sebagai narasumbernya. Sebenarnya Ibu malu sendiri, kayaknya lebih hebat juga Bu Wit daripada Ibu. Kalau menurut Ibu, mungkin Bu Wit memilih Ibu mencari informasi karena Ibu hampir rata-rata menggunakan aplikasi karena untuk sesuaikan dengan kebutuhan murid. Kan murid kita sekarang nih zamannya udah minimal HP lah pasti punya. Terus begitu aplikasi-aplikasi banyak. Kenapa kita nggak menggunakan kita sebagai guru supaya dia bisa menerima kita? Oh, pembelajarannya menyenangkan nih, ibunya asik nih, sesuai dengan apa yang dia inginkan, kebutuhan belajar dia yang menyenangkan. Selain itu juga sangat membantu dalam proses pembelajaran, pemberian materinya jadi lebih cepat gitu. Jadi pertama-tama Ibu melihat dulu kebutuhan anaknya seperti apa, ketersediaan
peralatan alat yang ada sarana prasarana apa. Alhamdulillah kan sekolah kita juga cukup ya Bu, ada Chromebook gitu kan, difasilitasi lah dari sekolah. Jadi ya mungkin kalau dibilang presentasi kalau menggunakan teknologi bisa 80% lah sudah memanfaatkan ya Bu. Berarti intinya ini sangat penting sekali ya Bu. Selain karakter. Oke, selain karakter. Terima kasih Ibu. Selanjutnya yang saya dengar Ibu memang juga intinya hampir setiap hari melakukan praktik pembelajaran menggunakan teknologi. Dan saya juga pernah melihat secara langsung sekilas waktu itu saya berjalan di depan kelas Bu Rila, begitu semangatnya Bu Rila dan siswa melakukan pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, pembelajaran tersebut seperti apa sih Bu yang diterapkan ke siswa itu? Pembelajarannya kan kita harus lihat tujuan pembelajarannya dulu, bisa nggak digunakan memanfaatkan teknologi. Lalu setelah melihat tujuan pembelajarannya baru mencari mana nih platform-platform yang bisa sesuai yang digunakan. Jadi nggak semua platform pada ketika satu kali pertemuan semua kita manfaatkan pusing anak. Jadi disesuaikan tujuan, durasi waktu, terus anaknya ini, kemampuan anaknya ini menggunakan IT. Nah terus langsung ibu membuat perencanaan, terus dipraktekkan, terus kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari siswa selain respon ketika asesmen formatif ya, lihat responnya. Nah nanti biasanya di akhir ada refleksi, dari situlah belajar mendapatkan umpan balik dari siswa penggunaan teknologi ini, platform-platform yang digunakan dalam belajar. Baru besok ada perbaikan, mungkin ditambah lagi pakai yang lain gitu, seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Rila. Kayaknya saya juga sangat tertarik untuk mengikuti jejak Bu Rila. Selama ini aplikasi apa saja sih Bu, atau teknologi apa saja yang sudah diterapkan dalam pembelajaran? Yang pertama Canva kali ya Bu. Awalnya dari Canva, kita sama-sama kan pelatihan waktu itu ya Bu. Iya Bu. Terus udah gitu Canva, terus udah gitu Quizzes, terus suka pakai Mentimeter, anak-anak ngasih umpan balik gitu, dia lebih terbuka kalau pakai Mentimeter. Terus wall, itu paling suka tuh anak wall yang roda itu. Terus sama puzzle maker, mungkin classroom juga. Terus udah gitu satu lagi kemarin kita kan sekolah kita udah menggunakan pijar, berapa ya gue kemarin coba-coba masukin tugas ke situ sama anak-anak biar belajar menggunakan akun belajar ID-nya gue. Oh berarti kemarin udah langsung Ibu terapkan ya di kelas? Sekali baru dicoba. Dari sekian banyak platform yang Ibu gunakan, yang paling digamari siswa itu yang mana Bu? Quizzes ya. Oke. Kenapa ya Bu kira-kira? Quizzes itu mudah kan Bu Win, terus kita kasih aja link, dia nggak punya apa tuh, misalnya ada anak Bu nggak ada paket, oke share hotspot, terus udah gitu nggak sulit masuknya, yang nggak punya akun belajar ID bisa gitu kan. Di quizzes ini Bu lebih sering bikin kayak materi atau apa Bu? Biasanya quizzes itu langsung quiz gitu, quiz kayak game-game gitu ya? Game-game. Oke. Cuma kalau misalnya ini juga bisa jadi ice breaking buat misalnya di sela-sela lagi belajar diskusi, terus udah mulai nih fokusnya udah kemana-mana, anak-anak ayo kita quiz dulu gitu. Kita nggak bilang quiz sih, kalau quiz udah heboh anak-anak. Kita mau main game, ice breaking dulu, mereka senang. Biasanya quiz. Mantap sekali Bu Rila, dan terima kasih sekali Bu Rila sudah mau berbagi. Dari sini saya bisa mengambil pelajaran bagaimana kita menerapkan teknologi dalam pembelajaran, platform apa aja yang sesuai dengan siswa, sehingga saya juga bisa menerapkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, menarik bagi siswa, sehingga minatnya lebih meningkat ya Bu. Pasti. Terima kasih banyak Bu Rila. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendapatkan informasi dengan akurat. Informasi yang sama maksud ini Informasi seperti materi, mencari materi yang dibahas pada bidang pelajaran tersebut. ada lagi Anda yang mau memberikan pendapatnya mengenai
itu sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi kalian? Ya. Ya. Ada yang mau memberikan alasan? Silakan, Bu. Karena mudah digunakan. Mudah digunakan. Boleh, ada lagi? Ketika kalian belajar menggunakan HP, kalian senang kenapa? Itu pertanyaan. Bisa mengetahui informasi Mengetahui informasi yang ada. informasi. Nanti itu tambahan mencari informasi dalam tugas. Baik. Silakan yang sudah pernah menggunakan teknologi digital, apa yang kalian harapkan dalam pembelajaran ketika kita menggunakan teknologi digital? Oke, silakan yang mau menambahkan. Silakan, ya. Seperti kuis yang menarik akan dijadikan lewat online. Terus menarik online. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi, Salsa? Pembelajaran menggunakan fokus, Bu. Menggunakan bagus. Kenapa Salsa? Karena fokus kan dapat siapa yang mau tes, dapat menggunakan gambar ada materi itu memudahkan untuk memahami. Menggunakan Salsa untuk memahami. Oke, aplaus dulu untuk Ananda yang sudah memberikan